Udah packing di koper kecil biar bisa masuk kabin, biar nggak perlu bayar bagasi, dan biar barang bawaannya lebih aman. Tapi pas di bandara, kopernya malah disuruh masuk ke bagasi. Kok bisa gitu loh? Ya bisa aja kalau kalian nggak tahu aturan-aturan ini. Makanya klik tombol subscribe-nya ya, biar saya makin semangat untuk sharing tips ke kalian. Pertama, dari ukuran koper dulu ya. Sebenarnya sih, selagi ukuran koper kalian itu 20 inch, umumnya bakal lolos masuk kabin di hampir setiap maskapai. Tapi memang ada beberapa maskapai yang aturan ukuran kopernya ini ketat banget. Biasanya ya, sebelum masuk ke check-in lounge, ada petugas yang mengarahkan kita buat masukin koper kita ke box pengukur koper dan tas bawaan kita. Kalau ukurannya pas, itu dibolehin masuk kabin. Tapi kalau nggak bisa masuk karena mungkin koper atau barang bawaan kita itu kegedean, terpaksa koper kita harus masuk ke bagasi. Dan kita harus bayar mahal untuk itu. Maskapai yang ketat banget masalah ukuran koper dan tas yang boleh masuk ke kabin, rata-rata maskapai low cost carrier ya. Karena memang mereka cari uangnya dari jualan bagasi, kayak Jetstar atau kalau di Eropa sana ada Ryanair yang box pengukurannya itu banyak orang bilang kecil banget. Berikut ini saya tampilkan ukuran koper dan personal item atau backpack yang bisa masuk ke kabin di beberapa low cost carrier. Untuk Jetstar, panjang kali lebar kali tingginya itu 36 kali 23 kali 56 cm. Untuk Scoot, panjang kali lebar kali tingginya itu 38 kali 23 kali 54 cm. Untuk backpack atau hand luggage-nya itu ukurannya 30 kali 10 kali 40 cm. Dan bagi kalian yang mau ke Eropa, keliling negara-negara Schengen, dan pindah-pindahnya itu pakai pesawat Ryanair karena murah, ukuran kabinnya itu 25 kali 20 kali 40 cm. Itu kecil banget. Koper kabin standar pasti nggak muat ya dengan dimensi sekecil itu. Dan kalau koper standar kita itu mau masukin ke kabin, itu ada biayanya sekitar 6 sampai 36 euro. Jadi jangan cepet-cepet tergiur dengan harga murah ya. Bisa jadi tambahan biaya kopernya itu malah jatuhnya lebih mahal. Untuk backpack sih rata-rata tas ukuran 30 liter masih muat di box pengukur. Asal isiannya jangan kepenuhan aja, biar nantinya bisa ditekan-tekan kalau tas kita itu agak kebesaran dikit. Kedua, berat koper yang bakal masuk ke kabin ini jangan disepelekan ya. Kalau koper bagasi kan, kalau ada kelebihan timbangan, kita tinggal bayar. Tapi kalau koper kabin, kalau ada kelebihan timbangan, ya mau nggak mau, koper kita harus masuk ke bagasi. Saya pribadi ya, walau di tiket saya kadang dapat gratis bagasi, tapi karena saya nggak mau koper saya itu masuk ke bagasi, saya akan tetap usahakan koper saya itu beratnya kurang dari 7 kg. Karena entah kenapa, timbangan di rumah sama timbangan di counter check-in itu kok seringnya beda. Di timbangan rumah kurang 1 kilo, pas ditimbang di counter check-in kok pas gitu ya 7 kilo. Mungkin timbangan di rumah saya nggak akurat atau gimana. Saya juga kurang paham. Emang sih kalau nantinya kelebihan bisa masuk ke bagasi dan itu gratis. Tapi kan niat saya memang dari awal koper ini wajib masuk ke kabin. Jadi biarpun ada gratisan masukin koper bagasi, tetap aja nggak mau ya. Ini lebih ke personal preference aja sih. Untuk personal item atau barang bawaan lain selain koper, seperti backpack, tas, dan sebagainya, umumnya kalau kita tidak terbang menggunakan low cost carrier, itu kita dibolehkan bawa satu tas atau backpack, dan itu rata-rata tidak termasuk timbangan yang 7 kilo itu ya. Tapi beberapa maskapai murah, seperti contohnya Jetstar atau Scoot, itu mereka punya aturan sendiri. Kalau Jetstar sendiri dari websitenya sih, 7 kilo itu berat dari koper sekaligus tas yang kalian bawa. Kalau mau nambah berat sampai 14 kg, biar bisa masuk kabin, itu kita harus bayar mulai dari 820.000. Dan itu pun tergantung negara tujuan kita kemana. Kalau Scoot masih manusiawi ya, total dari koper sekaligus tas yang masuk ke kabin itu tidak lebih dari 10 kg. Sisanya sih kalau kalian naik pesawat sekelas Singapore Air, Qatar Air, Garuda Indonesia, atau maskapai besar lainnya, biasanya tas atau backpack itu tidak kena timbang. Gimana kalau kita terpaksa harus naik low cost carrier dan timbangan tasnya itu misalnya kelebihan 1 kilo misalnya? Ya sebenarnya bisa disiasati ya dengan kita pakai jaket atau celana yang banyak kantongnya. Nah, barang-barang yang kecil tapi berat
kayak charger, iPad mini, atau mungkin kalian bawa action cam beserta aksesorisnya, itu bisa kalian masukin ke dalam kantong jaket atau celana dulu. Atau kalau kalian bawa beberapa baju yang tebal, itu juga bisa kalian pakai rangkep beberapa lapis ya. Cuma memang agak repot nanti di security check-nya. Karena pastinya pakaian, aksesoris, dan semua yang ada di kantong kita itu harus dikosongkan sebelum lewati security check. Teman saya yang datang dari Romania, waktu itu datang ke Bali. Dia pakai semacam rompi yang di dalamnya itu banyak kantongnya. Dan semua kantongnya diisi sama dia dengan oleh-oleh kayak coklat, kopi, dan oleh-oleh lainnya. Karena tasnya sudah nggak muat lagi. Dan timbangannya sudah pas 7 kilo. Jadi saat di security check, dia tinggal lepas aja rompinya. Taruh di keranjang, selesai. Nggak perlu repot-repot lepas ini itu atau keluarin ini itu dari saku celana atau baju. Ketiga, cek lagi deh barang bawaan kalian. Jangan sampai nih ya, kita bawa barang yang menurut kita ini bisa masuk kabin, tapi di security check malah disuruh masuk ke bagasi, atau barang bawaannya kena sita. Yang paling umum itu barang-barang yang dianggap benda tajam atau yang ujungnya runcing, seperti misalnya pisau lipat, gunting kecil, atau benda-benda yang ujungnya itu kayak runcing. Kalau kebetulan petugasnya itu ribet nih ya, ujung colokan charger aja itu dianggap benda tajam loh. Soalnya saya pernah punya pengalaman, colokan charger teman saya itu hampir kena sita karena ujungnya runcing. Tapi karena colokan charger itu ada baterainya, merangkap jadi power bank, saya bilang, ini nggak bisa masuk ke bagasi, wong ada baterai lithium ionnya. Nanti justru malah lebih berbahaya kalau sampai masuk bagasi. Akhirnya dibolehin, tapi disuruh dibungkus pakai kain, biar yang runcingannya itu nggak nancep kemana-mana. Lalu ada juga benda-benda yang dianggap benda tumpul, kayak alat olahraga, misalnya raket, tongkat, bahkan tripod aja itu dianggap benda tumpul. Pengalaman saya bawa tongsis kecil, itu kena sita. Tapi anehnya, saya bawa tumbler yang stainless steel, itu malah dibolehin. Kan aneh ya peraturan ini? Tapi ya sudahlah. Keempat, ini yang masih sering ditanyakan di kolom komentar, yaitu kalian harus tahu aturan batasan cairan yang dibolehkan masuk ke kabin. Intinya sih, ukuran botol atau kemasan cairan yang boleh dibawa ke kabin itu tidak lebih dari 100 ml per botolnya. Boleh bawa lebih dari satu botol atau kemasan. Yang penting disimpan dalam satu kantong wadah transparan. Kalau kalian cuma terbang ke negara-negara tetangga, biasanya ukuran wadah transparannya ini nggak ada batasan ukuran berapa gitu ya. Dan bahkan ditaruh di pouch biasa juga itu nggak masalah. Tapi kalau kalian terbang ke negara-negara Eropa, terutama Jerman, pasti di bandara sana disediakan kantong transparan yang ukurannya agak kecil. Dan kalau bawaan cairan kalian itu nggak muat di satu kantong itu, sisanya bakal kena sita. Salep, krim, gel, bahkan makanan kayak agar-agar, puding, atau makanan yang ada kuahnya atau berminyak kayak rendang atau dendeng, itu juga dianggap barang cair. Saya sempat dengar ibu-ibu marah-marah ya di bandara Don Mueang, Thailand, karena oleh-oleh berupa dendeng dagingnya itu kena sita karena dianggap berminyak dan disuruh disimpan ke bagasi. Tapi berhubung si ibu ini nggak ada bagasi, jadi dendengnya disita petugas di security check. Dan yang terakhir, abaikan video dari influencer atau orang yang nyinyir kalau kita antri di depan boarding gate. Kalau gate itu sudah buka, ya udah antri aja nggak apa-apa. Mereka kan yang memvideoin itu nyinyirnya gini. Ngapain sih capek-capek berdiri antri kayak gitu? Toh kursinya juga sudah ada masing-masing, nggak perlu rebutan. Toh pesawatnya juga nggak bakal ninggalin. Norak banget. Bukan itu masalahnya, somplak. Alasan utama kenapa kita lebih suka antri adalah biar kita tetap kebagian tempat untuk naruh koper kita di overhead bin di atas kita. Karena kalau kita masuknya belakangan, sering kejadian kompartemen di atas kita itu sudah full. Jadi koper kita kadang malah ditaruhnya itu di paling depan atau di paling belakang banget yang jauh dari jangkauan kita. Bahkan nggak jarang, koper kita akhirnya terpaksa harus masuk bagasi karena kompartemen di kabin sudah penuh. Bagi yang nggak ngejar transit, mungkin masih oke lah ya. Tapi kalau kita cuma transit dan ngejar penerbangan berikutnya, itu yang bakal repot. Apalagi kalau sampai koper kita itu terpaksa masuk ke bagasi. Hanya karena kita nggak mau dicap norak atau katrok sama influencer NPD itu. Kalau kamu nggak mau antri, ya udah duduk aja. Mau ngerasa jadi si paling santuy, si paling punya jam terbang tinggi, ya silakan aja, itu urusan kamu. Tapi merekam orang-orang yang lagi antri dengan caption seakan-akan merasa paling berpengalaman dan menganggap norak kita-kita yang antri, kayaknya
you need help. Nah, kalian jangan dengerin influencer atau orang macam ini. Kalau kalian mau antri ya, antri aja. Apalagi kalau tahu situasinya bahwa penerbangan kita itu full. Jangan sampai koper kita itu terpaksa harus masuk bagasi karena kita merasa malu buat ngantri. Takut dibilang norak atau katro dan sebagainya. Dan akhirnya kita sendiri yang malah rugi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.